Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa habbibna ila al-muslimin waj'alna lisana sidqin fil akhirin waj'alna min warathati jannatin na'im. Amma ba'du, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sama-sama senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini Allah masih memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga kita dapat menjalankan salat maghrib secara berjamaah. Kita lanjutkan dengan kajian rutin kita setiap hari Selasa malam Rabu. Kita mengkaji materi tafsir melalui kitab Tafsir Al-Quran Al-Azim karya Al-Imam Ismail Abul Fida Ibnu Katsir. Terakhir kita telah selesai pembahasan surah Adiyat, atau disebut juga surah Wal-Adiyat. Kita sudah baca sama-sama, kita juga telah sampaikan penjelasannya. Tafsir berbeda dengan terjemah. Kalau terjemah itu sekedar memudahkan pemahaman dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Hal-hal yang tidak tercakup dalam terjemahan maka harus disampaikan dalam penafsiran, sehingga dibutuhkan buku-buku tafsir. Dan kenapa kita membutuhkan tafsir? Karena Al-Quran itu bukan kitab sembarangan, sehingga untuk memahaminya membutuhkan ilmu-ilmu yang disebut dengan ilmu alat. Ilmu alat adalah ilmu yang dipakai untuk memahami Al-Quran, sehingga tidak semua orang bisa dengan mudah memahami Al-Quran, apalagi kalau berdasarkan terjemahannya. Ya, karena terjemahan itu tidak mencakup semua makna dari Al-Quran. Dia hanya menyampaikan satu mungkin di antara beberapa makna, sehingga perlu tetap tafsir Al-Quran. Karena Al-Quran sebagai sumber utama hukum Islam, maka ilmu yang seharusnya pertama kali dipelajari adalah ilmu tafsir. Semua umat Islam sepakat bahwasanya sumber utama hukum Islam yang pertama adalah Quran. Setelah Quran baru hadis. Artinya dari sini maka tingkatan prioritas ilmu adalah ilmu tafsir. Karena dengan tafsir itu kita bisa memahami Quran. Dengan memahami Quran kita bisa menyimpulkan hukum-hukum dari Al-Quran itu. Baru nanti kemudian ilmu hadis dengan beberapa cabangnya, nanti ditambah dengan ilmu-ilmu yang lain. Oke, kita selesai surah Wal-Adiyat. Kita insyaallah malam hari ini akan masuk surah Az-Zalzalah. Al-Zalzalah atau Az-Zalzalah. Mana Pak? Al-Zalzalah atau Az-Zalzalah? Az atau al? Di buku apa tulisannya? Kenapa dia az? Karena huruf zai. Ya, huruf zai termasuk huruf syamsiah. Jadi alif lamnya tidak terlihat, tidak terbaca, masuk langsung kepada huruf zai. Az-zalzalah. Jadi sebenarnya begitu. Seperti contohnya an-nas, bukan al-nas. Walaupun tulisannya alif lam nun kemudian sin. Insyaallah kita sudah paham semua.
antara alif lam syamsiyah dan qamariyah. Tapi menghafalnya yang mungkin nggak semua orang hafal, sehingga mengandalkan tasydid. Pokoknya kalau ada alif lam setelah itu hurufnya bertasydid, ya sudah dibaca syamsiyah aja. Itu bedanya kita dengan orang-orang dulu. Kalau orang-orang dulu kan nggak ada harokatnya. Jangankan harokat, titik saja ada. Bayangkan kalau antum mendapatkan huruf yang kayak perahu terbuka, itu bisa ba, bisa ta, kemudian bisa ta, ya kan? Bisa 3. Apalagi kalau dia tersambung, maka dia bisa ya juga. Itu baru hurufnya, belum harokatnya. Setiap huruf ada kemungkinan 4 bacaan. Kalau udah a atau i atau u atau a, mati. Jadi kalau huruf yang begini ini, ya, itu kemungkinan satu huruf bisa dibaca sekitar 4 kali 12. Nah, untuk memilih yang mana dari 12? Gitu ya. Nah, kita alhamdulillah dimudahkan dengan harokat, dengan titik, bahkan sekarang dengan warna. Sekarang sudah pakai warna. Kalau idgham warna ini, kalau ikhfa warna ini, kalau apa mat warna ini, qalqalah warna ini. Itu semua tambahan. Kalau setiap tambahan dalam agama dikatakan bid'ah, maka bid'ah yang paling sering kita lihat, yang paling sering kita amalkan adalah Quran, ya. Karena itu tambahan semua. Quran itu tambahan semua tuh. Jadi kalau mau seperti Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, ya sudah, dia batangan saja. Tidak ada titik, tidak ada koma, tidak ada titik, tidak ada harokat, tidak ada tasydid, tidak ada apa-apa. Nah, apalagi kalau ditambah dengan huruf-huruf warna-warna tadi. Ya begitu. Nah, kita alhamdulillah sekarang sudah dimudahkan, dan semakin berkembangnya ilmu, semakin berkembangnya tambahan itu untuk memudahkan kita. Ya kan? Pasti sekarang Quran itu semakin tambahan-tambahan semakin banyak. Ya tadi ya, ada yang huruf, nanti ada yang pakai warna ya. Nanti warna kemudian dikasih keterangan lagi dan lain sebagainya. Nah, itu disebut dengan polos. Polos dan tulisannya tidak serapi sekarang. Namanya tulisan tangan. Kalau mau lihat silakan cari di internet mushaf di zaman Rasulullah. Nah, itulah. Jangankan untuk membaca, untuk mengidentifikasi huruf saja susah. Ini hurufnya apa? Mengidentifikasi huruf, Pak. Itu sudah susah. Ya alhamdulillah. Kemudahan ya yang sekarang ada pada kita semua. Dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, manfaatkan teknologi, itu disebut maslahah mursalah. Maslahat yang tidak ditetapkan oleh agama. Jadi kan dengan adanya tambahan-tambahan dari Quran tadi itu, bukan tambahan ayatnya, Pak ya. Itu kan banyak sekali maslahatnya, dan kita semua merasakan. Kalau ada yang mengingkari, maka orang itu pasti menyelisihi kebanyakan orang. Siapa yang mau mengingkari tambahan harokat, tanwin dan lain sebagainya. Jadi pertama kali titik itu ditetapkan oleh Abul Aswad Ad-Du'ali di masa Ali bin Abi Thalib. Di masa Ali bin Abi Thalib itu sekitar 30 tahun setelah Rasulullah meninggal, sekitaran itu. Itu ada titik, kemudian nanti setelah titik baru harokat dan lain sebagainya. Ini iya, Pak. Apa dulu itu yang di Indonesia yang disebut Arab Gundul itu, Pak? Arab Gundul. Arab Gundul ya. Ya hampir sama begitu, Pak. Tetapi Arab Gundul pun masih pakai titik. Segundul-gundulnya Arab sekarang, Pak, masih ada titik. Masih ada rambutnya. Kalau dulu nggak ada rambutnya sama sekali. Itu baca itu proses kumbang menjadi kembang, datang kambing, kumbang petang. Semua kambing baca. Makanya ada anekdot, guyonan. Sunnati ya, sin, non, ta, kemudian ya.
Sunnati, az-zawaju atau an-nikahu. An-nikahu sunnati. Nikah itu adalah sunnahku. Salah baca an-nikahu santai. Jadi nikah itu tidak perlu buru-buru, santai aja. Kan sama Pak, sin, nun, ta, kemudian ya kan? Sunnati. Kalau nggak ada harokatnya kan bisa dibaca santai. Jadi kalian yang masih muda-muda santai. Makanya karena salah baca jadi nikahnya santai aja. Tapi pada waktu itu Ustaz, jadi nggak ada sebenarnya orang Indonesia bisa urus. Sebab dari huruf Arab Indo tadi, semuanya ini saya juga tahu baca bahasa. Oh iya. Ya. Jadi huruf apa nih keterangan obat itu, tulisnya bahasa Melayu tapi pakai Arab. Ya, bacaannya Melayu dan tulisannya Arab. Nah, itulah. Jadi memang kita sebagai bangsa yang kalah. Umat Islam sekarang kan menjadi bangsa yang kalah di berbagai sisi. Sehingga nilai-nilai seperti itu terdegradasi, Pak. Ya kan? Dikit-dikit mulai hilang. Apalagi kalau kita memang tidak mencoba atau berusaha melestarikan dan menjaganya. Kalau di Malaysia, di Brunei Darussalam masih diwajibkan untuk menulis dengan tulisan Jawi. Jawi itu kan Jawa. Jadi dulu di Mekah atau di Mesir, orang-orang Nusantara, Pak, orang-orang Asia Tenggara ini yang sekolah di sana itu disebut orang Jawa karena kebanyakan mereka dari Jawa, sehingga terkenal dengan orang Jawa begitu. Sehingga di Azhar itu, di Al-Azhar ada satu tempat namanya Ruwak Jawi. Ruwak itu bilik-bilik untuk belajar. Jadi kalau di Masjid Azhar itu memang tengahnya ini aula seperti ini, Pak. Samping kanan kiri itu dia seperti kamar-kamar untuk pembelajaran zaman dulu begitu. Jadi ini mau tafsir di sini kan, mau akidah di sini, mau fikih di sini, mau hadis di sini. Kadang-kadang secara bersamaan, kadang-kadang terjadwal. Dan ada bilik-bilik atau kamar-kamar tertentu itu yang dikembalikan atau dinisbahkan kepada asal pelajar. Ini pelajar dari Turki, ya kan? Namanya Ruwak, ya orang-orang Turki. Ada orang-orang Maroko dan negeri-negeri barat. Negeri-negeri barat itu maksudnya yang Afrika Utara, Pak. Kalau dulu disebut Maghrib, Al-Maghrib Al-Arabi. Jadi Arab yang bagian barat kan dia berdekatan dengan Eropa. Makanya di situ ada Ruwak Magharibah. Ya. Yang tadi ada Ruwak Al-Atraf, ruwaknya orang-orang Turki. Ini kajian orang-orang Turki sini. Ini orang-orang Maghrib, orang-orang apa namanya? Orang-orang Afrika Utara. Mereka Muslim kan, seperti Jazair, Maroko, Tunisia, kemudian apa lagi itu? Libya, itu masuk Al-Maghrib Al-Arabi. Kemudian ada Ruwak Jawi, orang-orang yang dari Nusantara nih. Jadi Indonesia, Malaysia, nanti Filipina, Thailand, Brunei Darussalam, orang-orang itu punya Ruwak Jawi. Ya. Karena kebanyakan mungkin orang Jawa. Nah dari situlah kemudian bahasa tulisan yang terbawa oleh mereka sampai ke Nusantara ini kemudian disebut dengan tulisan Jawi. Dan sampai sekarang orang-orang Brunei dan orang Malaysia masih menamai itu sebagai tulisan Jawi. Kalau tulisan yang kita ABCDE itu namanya tulisan Rumi, huruf Rumi, ya kan? Karena dari Romawi. Ya, kalau ini tulisan Jawi. Nah mereka masih melestarikan. Bahkan di sekolah-sekolah itu pelajaran wajib harus ada. Jadi pembelajaran untuk menulis Jawi, gitu. Nah, itu di setiap pemerintahan itu masih diwajibkan untuk menulis dengan tulisan Jawi. Jadi apa Kementerian Kesehatan, di tulisan Melayunya, tulisan Inggrisnya, kemudian tulisan Melayunya, ya kan? Itu masih ada sampai sekarang, dilestarikan nama-nama jalan dan lain sebagainya. Kita kan nggak ada yang melestarikan, dan negara ini sudah kayak lepas tangan dengan budaya seperti itu, sudah dianggap tidak ada kaitannya dengan agama, tidak ada kaitannya dengan negara, gitu. Kalau di Brunei masih, karena mereka menerapkan negara Islam dan sultannya itu
masih menjunjung tinggi nilai-nilai Islam. Makanya ada Melayu Islam Beraja. Jadi orang Brunei itu punya 3 karakteristik. Yang pertama, negara itu Melayu. Artinya selain Melayu tidak boleh menguasai negara. Etnis yang lain, termasuk Tionghoa atau nanti etnis apa ya. Jadi pokoknya orang Melayu. Yang kedua Islam. Agama resmi adalah Islam. Yang lain ngikut. Tapi dengan agama Islam semua akan terlindungi. Di bawah naungan Islam semuanya aman. Yang ketiga beraja. Sistem pemerintahannya kerajaan. Bukan demokrasi, bukan apa, tetapi kerajaan. Nah, ini yang dilestarikan. MIB namanya. MIB. Ya, Melayu Islam Beraja. Dan itu diajarkan di sekolah-sekolah. Artinya identitas kita sebagai, itu kalau orang Brunei, identitas kita sebagai orang Brunei harus 3 itu. Harus Melayu, kemudian harus Islam, dan harus sistemnya kerajaan. Sehingga ketika masuk kantor, mereka diwajibkan baju kurung. Jadi baju resminya untuk perempuan itu baju kurung. Tidak ada yang selutut begitu, tidak ada. Orang Cina yang masuk di kementerian pun mau tidak mau harus pakai baju kurung, walaupun tidak pakai kerudung. Gitu. Jadi mereka pakai baju kurung, tetapi tidak pakai kerudung. Ya ketahuan antara Islam dengan tidak. Dan orang Melayu kalau tidak kerudungan itu aib, gitu. Termasuk aib. Kalau mungkin di Malaysia, wallah alam, saya tidak lama ini. Tidak pernah lama di Malaysia ya, cuma kunjung-kunjung aja. Tapi kayaknya sih seperti itu masih. Kalau di Brunei begitu. Jadi walaupun dia tidak paham agama sama sekali, tapi perempuan masih berkerudung. Karena seperti identitas sudah melekat. Gitu. Jadi kalau nggak kerudung itu kayak aib. Apalagi kalau dalam keadaan bekerja di kantor begitu ya. Kalau dia muslimah. Bahasa sehari-hari bahasa Melayu seperti biasa. Ya, cuman mereka sudah tercampur banyak dengan bahasa Inggris, tapi Inggrisnya dia ya Inggris British, bukan Inggris Amerika. Dan bagus juga mereka. Logatnya masih orisinil gitu. Logat Inggrisnya tuh kerasa, nggak dibuat-buat. Kalau orang Indonesia ini kan banyak dibuat-buat, Pak. Karena yang jajah kita bukan Inggris. Tapi kalau melihat artis-artis tuh gaya-gaya bahasa Inggris tuh beda logatnya tuh beda. Wallahu a'lam. Oke, kita lanjutkan surat Az-Zalzalah. Dia termasuk surat Makkiyah, artinya diturunkan sebelum Rasulullah SAW hijrah. Ya, terdiri dari 8 ayat. Madinah di situ? Iya. Sebagian kecil mengatakan Madinah, tetapi sebagian besar mengatakan Makkiyah. Justru di tulisan Arabnya di sini Makkiyah. Mungkin ada kesalahan terjemah itu. Memang ada sebagian kecil ulama yang mengatakan Madaniyah, tapi kalau dilihat dari terjemahan asli bahasa Arabnya dia Makkiyah. Ada beberapa kesalahan terjemahan, nanti akan saya sampaikan juga, Pak. Makanya saya sampaikan tuh kalau baca terjemahannya, ya kita tidak tahu terjemahan itu betul apa enggak ya. Kalau baca sendiri. Tapi kalau kita baca sama-sama seperti ini kan ada yang kurang tepat. Dan insya Allah saya merujuk langsung ke buku bahasa Arabnya, sehingga kalau ada kesalahan-kesalahan kita bisa meluruskan. Dia Makkiyah. Di sini disebutkan wahiyya Makkiyatun. Surat Makkiyah diturunkan sebelum Nabi SAW hijrah. Ya, terdiri dari berapa ayat? 8 ayat. Oke, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surah Az-Zalzalah yang artinya kegoncangan merupakan surat Makkiyah. Sebagian kecil ulama mengatakan surat Madaniyah, surat yang ke-99 yang berjumlah 8 ayat. Ya, itu sudah dijelaskan padahal ya. Jadi sebagian kecil saja yang mengatakan Madaniyah. Ini mayoritas mengatakan dia surah Makkiyah. Ya, lanjut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha
يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Yang artinya, apabila bumi digoncangkan dengan goncangannya yang dahsyat, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, dan manusia bertanya, mengapa bumi jadi begini? Pada hari itu, bumi menceritakan beritanya, karena sesungguhnya Rabb-Mu telah memerintahkan yang demikian itu kepadanya. Pada hari itu, manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan yang bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Ya. Pendahuluan sudah dibaca? Belum. Oke. Sebelumnya ya? Atau setelahnya? Ya, sebelumnya. At-Tirmizi. Jadi pendahuluan itu. At-Tirmizi meriwayatkan dari Abdullah bin Amr. Dia berkata, ada seseorang yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Bacakanlah untukku, wahai Rasulullah." Beliau bersabda kepadanya, "Bacalah 3 kali dari surat-surat yang memiliki ar-ra." Nah, ini salah terjemahan. Bukan ar-ra, tapi alif lam ra. Bukan ar-ra ya, alif lam ra. Artinya bacalah 3 surat-surat 3 kali ya, 3 kali surat-surat yang memiliki alif lam ra. Artinya surat-surat yang diawali dengan alif lam ra. Dia disebut dengan huruf muqatta'ah, bukan ra. Ra apa? Semua surat ada ra-nya. Semua surat ada ra-nya. Qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, ada ra-nya semua. Itu maksudnya alif lam ra. Jadi surat-surat yang diawali dengan alif lam ra. Jadi seorang datang kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, bacakan kepadaku Quran Allah kepadamu." Ya. Artinya kira-kira apa Al-Quran yang penting untuk aku baca, begitu ya? Yang penting untuk aku baca. Artinya dengan keutamaan tertentu, surat apa yang kira-kira penting untuk aku baca. Rasulullah mengatakan, bacalah 3 kali surat-surat yang memiliki alif lam ra. Seperti surat Yunus, alif lam ra tilka ayatul kitabil hakim. Ada sekitar 6 surat yang diawali dengan alif lam ra. Satunya ada alif lam mim ra, gitu ya, kan ada alif lam mim. Tuh. Ada Toha, Yasin, Hamim. Nah, ini nanti juga disebutkan Hamim. Oke, kita lanjutkan. Jadi bukan ra ya, tetapi alif lam ra. Kemudian orang itu berkata, usiaku sudah lanjut, hatiku pun semakin mengeras, dan lidahku sudah kaku. Ya, Rasulullah ini suratnya agak-agak panjang, gitu ya. Suratnya agak-agak panjang. Sementara aku ini sudah tua, mata sudah mulai kabur, sudah cepat lelah. Jadi kasih surat yang lain lah yang agak ringan begitu. Ya, kemudian beliau bersabda, bacalah dari surat-surat yang memiliki hamim. Ya, bacalah surat-surat yang memiliki hamim. Surat apa saja? Banyak suratnya, ada sekitar 7 surat. Hamim, itu dia juga berurutan. Disebut dengan hawamim. Hawamim berarti surat-surat yang memiliki awalan hamim. Ya. Artinya kalau tidak mau atau kamu kesusahan membaca surat-surat yang diawali dengan alif lam ra, maka bacalah surat-surat yang diawali dengan hamim, yang itu agak pendek dibanding dengan yang alif lam mim, alif lam ra. Ya. Kemudian orang itu mengucapkan ungkapan yang sama dengan yang pertama. Beliau bersabda, bacalah 3 kali dari surat-surat yang memiliki kata tasbih. Ya,
Bacalah 3 kali surat-surat yang memiliki kata tasbih atau yang diawali dengan kalimat tasbih. Contohnya apa, Pak? Yang paling sering dibaca waktu Jumat? Ikal a'la, itu satu contohnya. Yang lain panjang-panjang banyak. Surat Al-Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi, yang subhanallah subhanallah itu, Pak. Banyak. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Surat Al-Jumu'ah. Nah, artinya ya oke, kalau Hamim terlalu panjang bagi kamu, maka coba baca 3 kali satu di antara surat-surat yang memiliki subhanallah tadi. Boleh Sabbihisma rabbikal a'la, boleh juga yang agak panjang. Ya, termasuk surat As-Saff. Kemudian tadi surat Al-Isra, surat Al-Jum'ah, surat At-Taghabun, itu juga diawali dengan yusabbihu, kadang-kadang diawali dengan sabbaha, kadang diawali dengan sabbihi, kadang diawali dengan subhanah. Subhanalladzi asra itu kan sebenarnya. Tapi intinya sama, dan itu tasbih. Ya. Oke, itu pilihan ketiga. Pilihan pertama tadi alif lam ra, kemudian hamim, kemudian yang ketiga yang diawali dengan subhanallah, sabbihis, yusabbihu. Ya. Orang itu tetap mengatakan seperti ungkapannya yang pertama. Ya, ternyata dia masih keberatan juga. Mungkin sudah saking tuanya, Pak. Berat Rasulullah. Oke, langsung. Kemudian orang itu berkata, tetapi bacakanlah untukku, wahai Rasulullah, satu surat yang mencakup. Kemudian beliau membacakan untuknya, Idza zulzilatil ardu zilzalaha, yang artinya apabila bumi digoncangkan dengan goncangannya. Sehingga ketika beliau selesai membaca surat itu, orang tersebut berkata, demi Rabb yang mengutusmu dengan kebenaran sebagai seorang nabi, aku tidak akan memberi tambahan padanya untuk selamanya. Ya, aku tidak akan apa tadi? Memberikan tambahan. Memberikan tambahan, ya. Azidu la azidu 'alaiha abadan. Artinya Rasulullah kemudian memberikan solusi lain. Oke lah, kalau itu terlalu panjang, berat bagimu, baca saja idza zulzilatil ardu zilzalaha, cuma 8 ayat, dan itu juga ayatnya pendek-pendek. Kemudian orang ini mengatakan, oke, insya Allah aku akan lakukan Rasulullah, aku tidak akan lebih dari itu. Artinya ya ini yang sanggup saya lakukan, aku akan melazimkan bacaan ini. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Oke, lanjut. Kemudian orang itu pun berbalik. Lalu Rasulullah SAW bersabda, beruntunglah orang itu, beruntunglah orang itu. Ya, artinya beruntunglah orang itu kalau dia benar-benar mau menjaga bacaan idza zulzilatil ardu zilzalaha. Artinya apa Rasulullah, kira-kira bacaan yang perlu aku lazimkan, yang bisa sering-sering aku baca. Nah, Rasulullah ngasih solusi-solusi tadi ya, opsi-opsi yang tadi ternyata tidak kuat. Akhirnya opsi terakhirnya idza zulzilatil ardu zilzalaha. Kemudian dia mengatakan, oke, aku akan melakukan itu. Dan Rasulullah memuji dan mengatakan aflahar ruwaijil. Orang itu beruntung, orang itu beruntung. Artinya orang itu kalau menjaga benar apa yang dia sampaikan tadi, dia akan melazimkan bacaan idza zulzilatil ardu zilzalaha, dia akan beruntung. Oke? Kemudian dia mengatakan, lalu orang itu mendatangi beliau. Aku diperintahkan pada hari raya Idul Adha untuk menjadikannya sebagai hari raya untuk umat ini. Ya. Lalu orang itu berkata kepada beliau, bagaimana pendapatmu jika aku tidak mendapati kecuali hanya domba betina? Apakah aku boleh berkurban dengannya? Beliau menjawab, tetapi hendaklah engkau memotong rambutmu, memotong kukumu, mencukur kumismu, dan mencukur bulu kemaluanmu. Yang demikian itu merupakan kesempurnaan kurbanmu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalau dari sini yang antum baca, boleh tak kurban dengan kambing betina? Boleh tak? Kurban Idul Adha atau kurban-kurban lain? Ini kalau di sini redaksinya untuk Idul Adha. Kira-kira kurban Idul Adha ini boleh tak? Tidak boleh ya? Boleh apa enggak? Selama ini? Selama ini siapa yang biasanya boleh? Selama ini boleh. Ketika antum membaca hadis ini, yang antum pahami boleh apa enggak?
Ya Rasulullah, aku tidak memiliki sesuatu kecuali kambing betina. Apakah boleh aku menyembelihnya? Jawaban dia apa? Jawaban Rasulullah apa di situ terjemahannya? Tetapi hendaklah. Nah, ini juga tidak tepat. Di sini dijawabnya la, tidak. Tetapi ya baru tetapi. Itu sudah penerjemahan kurang seperti ini, Pak. Jadi kekurangan-kekurangan penerjemah seperti ini yang bisa membahayakan orang yang membaca. Kalau baca sendirian, tidak ada yang menunjukkan. Tapi mungkin boleh Pak. Kata Rasulullah tadi kan kamu harus potong rambut, potong bulu-bulu. Biasanya kan malah disunahkan untuk tidak mencukur rambut dan kuku. Kok ini malah disuruh nyukur rambut? Ini gimana? Ada satu kambing Cina kan? Tapi dia harus mencukur bulunya. Membeli kambing betina, kemudian digenapkan supaya sama seperti kambing jantan. Jadinya dia harus mencukur rambut dan bulu-bulu yang lain. Ya, kadang-kadang kita menemukan hadis tidak sesuai dengan apa yang selama ini kita praktekkan. Kira-kira ketika antum mendapati itu, antum mengatakan mungkin hadis ini perlu dipahami dengan pemahaman yang benar, atau langsung antum menyalahkan praktek yang selama ini terjadi. Kita selama ini prakteknya kurban pakai kambing betina tidak masalah kan? Ada yang mengharamkan? Tidak kan? Yang penting dia sempurna, tidak cacat, ya, termasuk yang buta atau yang kakinya patah atau yang ini itu dan lain sebagainya. Dan juga sudah masuk usia. Laki-laki perempuan sama boleh. Dan selama ini akikah kita juga sebagian ada yang pakai perempuan kambing betina. Ya, untuk sembelihan yang lain juga pakai betina juga. Nah kemudian kita nemu hadis ini, Pak. Kira-kira kita menyalahkan hadisnya, menyalahkan prakteknya, atau kita mungkin hadis ini perlu dipahami tidak seperti yang saya baca. Mungkin saya harus ketemu dengan ustaz, mungkin saya harus mencari buku-buku terjemah buku-buku penjelasan hadis supaya pemahaman saya benar. Apa yang kira-kira antum lakukan ketika menemukan seperti ini? Ya. Kalau kita menemukan seperti ini, kita curigai dulu pemahaman kita. Jangan langsung menyalahkan praktek yang terjadi. Kebanyakan orang sekarang begitu. Nemu hadis di mana, baca, wah salah ini praktek selama ini. Ternyata dia yang tidak paham hadisnya. Sebenarnya praktek selama ini tidak salah. Cuman hadisnya itu tidak dipahami sebagaimana pemahaman ulama. Apalagi membacanya dari terjemahan saja. Kan begitu. Jadinya dia yang salah, orang lain yang disalahkan. Jadi ketika kita menemukan sesuatu ya dari teks hadis, apalagi hadis itu hanya sekedar terjemahan, kemudian praktek yang terjadi di umat Islam ini sebaliknya, kita curigai dulu pemahaman kita, bukan mencurigai hadisnya. Hadisnya dari Rasulullah, apalagi kalau sahih riwayatnya. Curigai dulu pemahaman kita. Ini jangan-jangan saya salah memahami ini. Apalagi saya tidak paham bahasa Arab, saya tidak pernah belajar hadis, tidak pernah belajar usul fikih, tidak pernah belajar ilmu-ilmu alat. Oh, cobalah saya tanya ke siapa tokoh agama. Oh, cobalah saya cari penjelasan dari buku-buku penjelasan-penjelasan hadis. Begitu, Pak. Jadi sikap yang baik. Kita pun begitu. Jadi tidak mudah-mudah menyalahkan praktek yang terjadi di masyarakat. Nah, di sini yang disebut dengan di sini kalau dalam bahasa Arabnya ya di situ dikatakan ini kalau bahasa Arabnya ya ara'aita in lam ajid illa manihatan unsa fa udahhiya biha. Ya Rasulullah, kalau aku tidak menemukan binatang kecuali manihatan unsa. Manihah itu memang hewan betina, bisa kambing betina, bisa unta betina. Tetapi manihah itu bukan sekedar betina, betina yang sedang menyusui. Ya, betina yang sedang menyusui. Artinya ada nyawa yang tergantung dengannya, nyawa kambing-kambing yang lain, gitu ya. Jadi ada nyawa kambing-kambing yang lain yang nyusu itu, dia nggak ada susu lain selain kambing ini, sehingga memang dilarang karena akan mengorbankan anak-anak kambing yang lain. Nyusu dari mana? Kalau manusia bisa nyusu kambing, Mbak, kambing nggak bisa nyusu manusia.
Begitu. Nah, kalau kita tidak memahami dari asal katanya tadi, manihah itu apa artinya? Hanya sekadar diterjemahkan kambing betina. Padahal maksudnya manihah adalah kambing betina yang sedang menyusui, yang tidak ada lagi kambing yang memiliki susu selain kambing itu. Sehingga ada anak-anak kambing itu yang ya bergantung padanya. Jadi sehingga tidak boleh. Jangan. Ya, karena kambing itu menjadi penghidupan kambing yang lainnya. Kalau nggak memiliki cuman kambing itu yang kamu mau, yang kamu miliki, maka tidak perlu kurban. Gantinya apa? Ya gantinya kamu potong rambutmu, kamu potong kukumu, bulu-bulu kemaluanmu, bulu kumismu, maka insya Allah dengan niatmu untuk berkurban, Allah memberikan pahala seperti kamu berkurban. Ya gitu Pak ya. Jadi bukan kambing betina boleh selama tadi ya syarat-syaratnya terpenuhi, tahunnya sudah, kemudian tidak cacat, tidak mengalami kerusakan kaki tadi ya, atau apa dan lain sebagainya, maka dia boleh ya dibolehkan. Tetapi nggak dianjurkan betina. Kenapa tidak dianjurkan? Karena tadi ya betina itu menghidupi ya, menghidupi. Oke, nah di sini ya. Nah, di sini bedanya terjemahan dengan bahasa Arabnya. Kalau terjemahan langsung kita pahami begitu, maka bahaya. Saya menemukan beberapa penerjemahan yang kadang-kadang apalagi hadis diterjemahkan. Kalau itu nggak diajarkan atau nggak dipahami dengan pemahaman ulama, maka bisa jadi orang salah membaca tadi, salah pemahaman, dia yang menyalahkan orang padahal dia yang salah. Pepatah Arab pernah mengatakan, wa kam min 'aibin qawlan sahihan wa afatuhu minal fahmis saqim. Berapa banyak orang itu yang mencela perkataan yang benar ya, artinya mencela perkataan benar, perbuatan benar. Wa afatuhu minal fahmis saqim, padahal penyakitnya itu karena dia yang salah memahami gitu. Dia yang salah memahami, bukan orangnya salah. Itu disebutkan dalam terjemahan ini cuma satu, tapi ada beberapa hadis lain tentang keutamaan dari surat Az-Zalzalah. Saya bacakan di sini. Qala Tirmidzi, hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang agak panjang, an Anas radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a idza zulzilatil ardu zilzalaha, sampai akhir, barang siapa membaca surat Az-Zalzalah ini, adalat lahu binusfil Quran, maka dia sebanding dengan membaca setengah Quran. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Walaupun Imam At-Tirmidzi mengatakan haditsun gharibun. Gharib itu artinya aneh, tapi aneh itu bukan berarti aneh hadisnya aneh kayaknya, bukan. Aneh itu gharib Pak ya. Kita mungkin pernah mengkaji sedikit dulu. Gharib itu yang diriwayatkan oleh satu perawi. Belum tentu dia dhaif. Ya, bisa jadi dia sahih, tapi dia diriwayatkan oleh satu perawi. Tetapi kemungkinan dhaif dia lebih kuat. Karena nggak ada lagi yang meriwayatkan, begitu ya. Ini namanya hadis gharib. Nah, Imam At-Tirmidzi setelah menyebutkan hadis ini bahwasanya idza zulzilatil ardu zilzalaha sebanding dengan setengah Quran, beliau mengatakan haditsun gharibun la na'rifuhu illa min haditsil Hasan bin Salam. Hadis ini gharib, artinya perawinya cuma satu, dari satu jalur gitu, tidak ada perawi yang lain, sehingga kurang kuat. Hadis yang lain diriwayatkan oleh Al-Bazzar. An Anas, dari sahabat Anas juga, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal Qur'an. Surat Al-Ikhlas sebanding dengan sepertiga Al-Qur'an. Wa idza zulzilat ta'dilu rubu'al Qur'an, dan idza zulzilatil ardu zilzalaha sebanding dengan seperempat Quran. Ya. Ini hadis lain tentang keutamaan idza zulzilatil ardu zilzalaha. Qul huwallahu ahad kita semua sudah pernah ngaji, dia sebanding dengan sepertiga Quran. Nah, dalam hadis ini diriwayatkan yang lain, idza zulzilat itu juga sebanding dengan seperempat Al-Qur'an. Wa qala Tirmidzi aidan, Imam At-Tirmidzi juga meriwayatkan an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari sahabat Ibnu Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza zulzilat ta'dilu nisfal Qur'an,
idza zulzilatil ardu zilzalaha sebanding dengan setengah Al-Qur'an. Wa qul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal Qur'an. Qul huwallahu ahad sebanding dengan sepertiga Quran. Wa qul ya ayyuhal kafirun sebanding dengan rubu'al Quran, sebanding dengan seperempat Quran. Dengan redaksi yang berbeda-beda. Yang pertama mengatakan setengah, yang kedua mengatakan idza zulzilatil seperempat, yang ketiga hadisnya, yang ketiga ini mengatakan setengah lagi. Hadis yang terakhir kita bacakan, kemudian nanti kita selesaikan. Dari sahabat Anas bin Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li rajulin min ashabihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada salah satu sahabatnya, "Hal tazawwajta ya fulan?" Wahai fulan, kamu sudah menikah belum? Artinya pertanyaan sudah menikah belum ini sunnah Rasul. Sunnah Rasul ya. Jadi kalian yang belum menikah, kalau pas hari raya ditanya belum nikah, itu sunnah Rasul. Yang nanya ini sunnah Rasul. Jadi jangan salahkan yang nanya. Wah ini tanya-tanya terus ini kapan nikah? Bayu ya. Jadi jangan marah kalau ada orang yang tanya kapan ente nikah. Ini sunnah Rasul. Ini guyon Pak ya. Maksudnya Rasulullah pernah melakukan. Rasul bertanya, kamu sudah kawin belum? Oh la, belum Rasulullah. Wallahi ya Rasulullah wala indi ma atazawwaj. Rasulullah aku tidak punya apa-apa. Gimana aku mau menikah? Hidup sendiri aja susah apalagi menghidupi anak orang. Ini alasan orang-orang muda. Qala alaysa ma'aka qul huwallahu ahad? Bukankah kamu hafal dan bisa membaca qul huwallahu ahad? Qala bala, ya saya bisa. Qala thulutsal Quran. Qul huwallahu ahad itu sebanding dengan sepertiga Quran. Artinya kalau kalian punya qul huwallahu ahad sudah cukup untuk kalian menikah. Jadi jangan banyak alasan ya. Yang masih muda-muda nih. Kamu hafal qul huwallahu ahad sudah bisa dijadikan mahar. Maharnya ngajarin qul huwallahu ahad. Qala alaysa ma'aka idza jaa nasrullahi wal fath? Bukankah kamu juga hafal surat An-Nasr idza jaa nasrullahi wal fath? Qala bala ya Rasulullah saya hafal. Qala rubu'ul Quran. Idza jaa nasrullah seperempat Quran. Qala alaysa ma'aka qul ya ayyuhal kafirun? Bukankah kamu hafal juga qul ya ayyuhal kafirun? Qala bala. Dia mengatakan ya Rasulullah. Qala rubu'al Quran. Qul ya ayyuhal kafirun itu juga sebanding dengan seperempat Al-Quran. Qala Rasulullah kemudian bertanya lagi, alaysa ma'aka idza zulzilatil ardu zilzalaha? Bukankah kamu hafal surat idza zulzilatil ardu zilzalaha? Qala bala. Qala rubu'ul Quran. Rasulullah mengatakan itu sebanding dengan seperempat Al-Quran. Tazawwaj, maka menikahlah. Qala Imam Tirmidzi mengatakan haditsun hasanun. Hadis ini hasan. Kalau hadis hasan bisa dijadikan sebagai hujjah. Nah, jadi jangan alasan hadisnya dhaif kayaknya Ustaz. Enggak, hadisnya hasan. Jadi kalian yang sudah punya hafalan-hafalan ini cepat menikah. Jangan nunggu mapan. Ya, insyaallah. Yang sudah Pak. Yang sudah. Boleh saja sih. Anda jadi cukup ya, habis ya? Oke. Ya insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Ini masih pendahuluan tentang Az-Zalzalah, kemuliaan dan keutamaan surat Az-Zalzalah. Aku qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.